Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Preview pertandingan hari Kamis malam jam 9 waktu Belanda, 9 lewat seperempat lebih tepatnya kick off-nya, antara Manchester United The Red Devils versus Arsenal The Gunners. Pertandingan yang menurut gua akan sangat menarik karena ada 3 hal ya. Nomor 1 adalah performa dari Arsenal. Performa dari Arsenal ini menurut gue cukup luar biasa. Setelah mereka kalah telak menghadapi Manchester City dengan skor sangat mencolok 5-0, pelan-pelan mereka ini mampu bangkit. Kalau kita lihat terutama dari torehan hasil ya. Mereka mampu langsung memungut 3 poin, mengambil 3 poin ketika menghadapi Norwich, Burnley, walaupun dengan skor tipis, tapi pelan-pelan North London Derby menghadapi Tottenham Hotspur. Mereka mampu meraih kemenangan atau 3 poin dengan cukup banyak. Dan di pertandingan terakhir mereka menang 2-0 menghadapi Newcastle United. Nanti gue akan bahas sedikit mengenai itu. Dan sebelumnya mereka kalah telak menghadapi Liverpool 4-0. Tapi ada catatan yang menurut gue menarik dari Arsenal ini ya. Yaitu kalau gue ringan amatiran ala gue ya, gue singkirkan 2 partai di mana mereka kalah cukup telak menghadapi Manchester City dan juga menghadapi Liverpool, maka ada 9 pertandingan. Dan dari 9 pertandingan itu, pasukan Arteta ini tidak pernah kalah. Dan dari 9 pertandingan itu mereka berhasil mengemas 7 kali kemenangan dan hanya 2 kali seri. Bagaimana dengan gol? Gol pun juga dengan cukup bagus ya. Mereka membuat 15 gol dan hanya kebobolan 4. Artinya di satu pertandingan ini hanya 0,5. Ini kalau gue ambil dari 9 pertandingan terakhir minus yang melawan City dan juga melawan Liverpool. Artinya apa? Artinya Arsenal ini sedang dalam tren bangkit dan itu tidak bisa dinafikan sama sekali. Itu yang paling menarik nomor 1. Nomor 2 adalah bagaimana Manchester United juga pelan-pelan mulai bangkit. Paling tidak dilihat dari 2 pertandingan akhir, yang paling terakhir yaitu adalah menghadapi Villarreal dan juga menghadapi Chelsea yang baru saja berlangsung ya, di mana mereka mampu mencuri 1 poin. Terlepas mereka bermain defensif dan lain-lain, tapi mereka mampu menunjukkan ada peningkatan. Mereka tidak kebobolan di babak pertama, mereka cukup menyulitkan tim lawan ketika khususnya ketika tim lawan berusaha untuk menggempur mereka. Di sisi lain pun juga serangan balik yang selama ini jadi semacam ya bisa dikatakan trademark juga ya bagi Manchester United ini, bisa ditunjukkan walaupun tidak dengan frekuensi yang cukup sering, artinya dari sisi kuantitas, tapi kualitasnya cukup memberikan harapan. Artinya mereka juga cukup tajam ketika mereka melakukan serangan balik ya, pressingnya segala macam itu juga ada peningkatan kalau gua ngelihat. Jadi kebangkitan dari Manchester United di 2 pertandingan terakhir. Dan tentu saja faktor ketiga, apa itu? Per hari ini sudah diresmikan, sudah diumumkan secara resmi di akun-akun sosial media dari Manchester United kalau Ralf Rangnick ini akan menangani Manchester United. Artinya apa? Partai menghadapi Arsenal, ya dia sudah bisa duduk di bangku pemain ya, sudah duduk di bench. Artinya dia sudah bisa yaitu tadi menurunkan pemain sesuai dengan racikan dari Ralf Rangnick. Dan ini kan juga cukup cukup menarik untuk dinantikan, untuk disaksikan terutama ya, seperti apa nih racikan dari Ralf Rangnick di pertandingan perdananya menghadapi Arsenal. Kalau gua ngelihat di papan klasemen, saat ini Arsenal berada di peringkat kelima. 13 kali main, nilainya 23, selisih 5 poin dengan Manchester United yang sekarang ini terpaku di papan tengah, di peringkat ke-8 dengan nilai 18. Arsenal ini bisa dicari ya di video-video gua sebelumnya di awal musim. Gua jagokan memang akan finish di papan atas musim ini. Arsenal gue yakin akan kembali lagi ke kompetisi Eropa musim depan, dan itu sudah pernah gue sebutkan di video gue sebelumnya ya. Oke, bagaimana dengan penampilan Arsenal menghadapi Newcastle? Gue pikir Newcastle di tangan pelatih barunya ya, Eddie Howe ini masih belum tune in betul. Artinya tentu saja ada konsep yang berbeda, cara bermain yang berbeda dari Steve Bruce. Dan menurut gue
pemain dari Newcastle ini belum fasih-fasih betul menerapkan apa yang diinginkan oleh Eddie Howe, dan ini dimanfaatkan betul oleh Arteta dan pasukan Arsenalnya ya. Dimana walaupun mereka tidak mampu menembus gawang Newcastle di babak pertama, tapi usaha terus-menerus yang mereka lakukan di babak kedua akhirnya yaitu tadi membuahkan hasil ya di menit ke-56 dan menit ke-66. Kalau gue lihat juga statistiknya ini juga cukup luar biasa bagaimana telak sekali Arsenal ini menguasai jalannya pertandingan. Ini mungkin sesuatu yang harus diwaspadai terutama bagi kubu Manchester United ya. Kalau gue ngelihat lini belakang dan juga lini tengah dari Arsenal ini cukup solid artinya bisa dilihat lah beberapa pertandingan seperti yang gue bilang ya, 9 pertandingan terakhir minus menghadapi Manchester City dan Liverpool. Nah, kenapa gue minuskan? Artinya di situ ada peluang sebenarnya bagi Manchester United. Kalau gue ngelihat di partai Arsenal menghadapi Liverpool contohnya ya, Arsenal tampil cukup bagus sebenarnya di babak pertama dan juga di beberapa momen di babak kedua ya. Cuman kalau menurut gue ringan amatiran itu konsistensi saja sih yang kurang dari pasukan Arteta ini. Artinya ketika mereka menghadapi Liverpool, mereka sempat loh sebenarnya ada di fase mereka bermain oke. Bahkan mereka cukup mengimbangi Liverpool yang sayangnya ketika Liverpool menghadapi Manchester United tidak mampu begitu ya. Untuk mengimbangi Liverpool barang sedikit ya, bener-bener sangat-sangat diacak-acak pada saat itu ya. Kita bisa berargumen ya pada saat itu masih Ole, sekarang sudah Carrick dan lain-lainnya. Tapi itu faktanya. Artinya apa? Kuncinya menurut gua adalah bermain rapi, bermain fokus, dan bermain konsisten. Ini kunci bagi siapa? Bagi kedua tim, baik itu Manchester United dan juga Arsenal. Siapa yang tahan untuk fokus konsisten lebih lama, ya ini mungkin yang akan bisa meraih poin penuh bahkan ya di ujung pertandingan. Bagaimana dengan perakiraan susunan pemain? Gua pikir Mikel Arteta mungkin akan kembali lagi ke pakem 4-2-3-1. Walaupun di pertandingan terakhir menghadapi Newcastle ini kan bermain dengan 4-4-1-1. Aubameyang akan main, Odegaard akan bermain, lalu siapa lagi ya? Smith Rowe pastinya ya tuh lagi bagus ya. Bukayo Saka pun juga demikian. Nah, ini menurut gua sebentar, ada kabar kalau Bukayo Saka ini masih diragukan untuk bisa tampil di pertandingan menghadapi Manchester United. Tapi sekiranya dia mampu tampil, ini akan jadi ancaman pastinya. Bermain di sisi kanan, dia akan banyak berhadapan dengan sisi kiri Manchester United yang menurut gua masih akan dikawal oleh Alex Telles karena Luke Shaw masih diragukan ya untuk bisa tampil di hari Kamis malam. Dan ini bukan sesuatu yang baru karena apa? Ketika menghadapi Villarreal pun juga pertandingan terakhir menghadapi Chelsea, sisi yang banyak dieksplorasi oleh tim lawan, oleh Chelsea dan juga Villarreal itu kalau gue lihat ya ringan amatiran memang sisi kiri dari Manchester United. Bagaimana dengan pasukan Manchester United? Nah, ini yang menarik. Karena Michael Carrick di 2 pertandingan terakhir ini, kalau gue ya ringan amatiran, gue tidak bisa membaca begitu ya. Artinya formasinya apa yang akan diturunkan ketika menghadapi Villarreal 4-4-2 atau 4-4-3-3 bahkan ya. Jadi kombinasi di antara dua formasi itu. Ketika menghadapi Chelsea, dia tampil dengan 4-3-1-2. Bagaimana nanti ini di tangan Ralf Rangnick? Menurut gue ini sih masih apa ya? Masih belum bisa dilihat sih. Ini kalau jujur ya, ringan amatiran ala gue. Karena ya kalau gue sih tidak bisa mengaca langsung bagaimana Lokomotif Moskow bermain ataupun juga Red Bull bermain karena sudah cukup lama. Ada jarak ya, ada gap katakanlah bagi seorang Ralf Rangnick ini untuk melatih, dan pakem kegemarannya seperti apa, ini yang harus dinantikan. Bukan tidak mungkin dia akan tampil dengan 3 back, dengan itu ya, berusaha untuk melakukan pressing. Dan menurut gue, kalau gue ringan amatiran sekali lagi ya, ini gue coba menerka-nerka, mungkin bisa jadi dia akan menggunakan formasi 3 back. De Gea di belakang, Maguire yang sudah sembuh, bukan sudah sembuh ya, sudah bisa bermain lagi kan karena diganjar kartu merah kan itu kenapa dia tidak main menghadapi Chelsea. Maguire akan bermain, Lindelof dan juga Eric Bailly 3 di belakang. Sebelah kiri Alex Telles, lalu Fred. Nah, Fred ini menurut gue cukup unik nih, bisa jadi ini akan jadi pemain kesayangan dari
Ralf Rangnick karena ya tipe Fred itu kan suka ngepres ya, buru sergap. Lalu akan diduetkan dengan siapa? Bisa jadi dengan Scott McTominay. Dan di sebelah kanan Aaron Wan-Bissaka. Di depan menurut gua Jadon Sancho yang pernah bermain di Dortmund, tahu ya ciri khas permainan kurang lebih Jerman seperti apa. Ralf Rangnick juga orang Jerman, mungkin akan ini seperti seperti saklar listrik gitu loh kalau gua ngelihat ya, antara Sancho dan juga Ralf Rangnick. Sancho ketika datang dengan Ole Gunnar jarang dimanfaatkan. Lalu Carrick, dan sekarang datanglah nih seorang Ralf Rangnick ya, manajer berdarah Jerman yang paham betul permainan ya ala-ala Bavaria Jerman. Ada Jadon Sancho ini yang lama, yang bukan lama banget ya, tapi ya mekar kalau dianggap bunga itu ya, mekar bersama Borussia Dortmund ini seperti kayak ya itu tadi saklar ketemu dengan colok ini ya. Jadi nyambung begitu. Jadi menurut gua peran Sancho ini akan sangat besar. Kita akan bisa melihat lebih nih dengan amatiran ala gua ya, bagaimana seorang Jadon Sancho skillnya seperti apa. Dan menurut gua nih akan dimainkan lagi Jadon Sancho dan juga Bruno Fernandes. Nah, yang menarik nih lini depan bagaimana. Kemarin kan lawan Chelsea dicadangkan ya seorang Cristiano Ronaldo. Apakah kali ini akan dimainkan? Menurut gua, ringan amatiran ala gua, Cristiano Ronaldo akan dimainkan kembali kali ini ketika menghadapi Arsenal. Tapi pemain-pemain lainnya ya, macam kayak Jesse Lingard, mungkin juga Anthony Martial, pemain-pemain seperti itu mungkin juga akan diberikan waktu. Donny van de Beek, jangan lupa Donny van de Beek, itu juga pemain yang menurut gua akan lebih mekar lagi nih di tangan Ralf Rangnick. So kurang lebih demikian preview ringan amatiran ala gua mengenai pertandingan hari Kamis malam Manchester United menghadapi Arsenal. Pertandingan yang jujur gua belum bisa meraba-raba nih bagaimana komposisi, bagaimana gaya main dan lain-lain, apalagi hasil. Cuman tetap gua berharap Manchester United bisa memetik 3 poin. Karena apa? Dengan mendapatkan 3 poin, Manchester United akan semakin mendekat lagi dengan zona Eropa. Seperti gua bilang juga di pertandingan di video gua sebelumnya, pertandingan setelah menghadapi Arsenal ini, sesudah menghadapi Arsenal ini cenderung lebih mudah bagi Manchester United di atas kertas. Artinya apa? Inilah saatnya bagi Manchester United setelah menghadapi Arsenal ini di bulan Desember dan Januari untuk ngebut sprint menuju ke persaingan papan atas. Jadi menurut gua partai melawan Arsenal ini juga penting. Sekian dulu, thanks for watching. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.